Ara, ada nggak hal yang kamu nggak suka dari Bubu dan Baba? Kalau Baba sama klien-klien Baba terus nangis. Siapakah orang ini? Siapa? Iya sayang. Om punya teman Islam enggak? Yang soleh, Yang soleh, yang pinter, yang yang adabnya bagus. adabnya bagus. Soalnya buat jodoh onti iya. Malam kesini di malam yang sepi, tahajud sendiri. I need Allah with me. Aku pilih tobat, tobat lihat kamu di rohu. Halo guys, hari ini Ara lagi mau broadcast sama Om Densu. Iya, Nah, iya. terus nanti Baba Bubu kesini ya. Jangan kaget kalau belum ada Baba Bubu. Tepuk tangan. Hari ini kita hadirkan salah satu host ternama nih. Datang, jangan dipencet ya. Ini OCBC, nggak perlu dipencet, tapi dipakai. Iya sih. Tapi kamu menganggap Bubu dan Baba ini seperti apa? Bubu Baba Onti ya seperti yang paling ada sayang. Oh, yang paling kamu sayang. Berarti di antara dua, Bubu dan Baba, siapa yang paling kamu sayang? Nggak ada semuanya. Oh, dua-duanya kamu sayang. Oke. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Ada satu lagi siapa? Onti ya. Onti. Saya dengar-dengar Onti ini yang mukanya paling mirip kamu katanya. Iya. Kamu merasa begitu? Jadi kamu tidak merasa mirip Bubu dan Baba? Iya. Kamu mirip Onti. Satu mirip Onti ya, kedua mirip Baba, ketiga mirip Bubu. Nah, aku mau nanya dulu sebagai host baru. Kira-kira kamu ini sebenarnya belajar ngomong dari siapa? Baba, kalau dari bayi sih sama Bubu. Dari bayi sama Bubu. Kamu ingat waktu kamu bayi? Umur berapa waktu itu kamu ingatnya? Baru lahir. Baru lahir kamu udah ingat? Kamu ingat proses kamu lahir itu? Ya, Dokternya siapa aja? nggak tahu. Nggak ingat. Kan Ara nggak bisa kenalan, Ara masih bayi. Oh iya, masih bayi ya. Iya. Kamu ingat nggak pertama kali kamu ngomong itu umur berapa? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Iya. Betul. Iya. 6 bulan kamu ngomong. Kalimat kata-kata pertamanya apa? Baba. Baba. Betul? Pertama mengucap- Baba, yang kedua Babu. Oh, Maksudnya Bubu. Oh, iya, iya. Biar nggak miskomunikasi, kita undang aja bintang tamu kita ya. Mari kita undang bintang tamu Bubu Baba. Oh, silakan. Oke, Ara, kenapa sih setiap kali Ara tuh dipuji, Ara selalu mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah? Biar nggak kena air. Kata siapa itu? Baba. Kata Baba. Jadi Baba yang ngajarin kamu. Bagaimana ceritanya kamu bisa tiba-tiba nanya ke Baba atau Baba yang kasih tahu kamu? Baba yang kasih tahu Ara. Oke, Baba, Anda sebagai orang yang mengajari dia tentang hal itu bagaimana ceritanya? Kenapa kau ajari dia begitu? Karena sebenarnya bukan cuman perihal sama Ain ya. Jadi memang untuk ngingetin dia bahwa segala rupa yang memang dia dapat pujian, segala rupa yang didapat itu balik lagi yaitu dari Allah gitu. Kita membiasakan hal itu dari kecil buat Ara. Dari umur berapa itu? Dari umur 2 tahun setengah. Kapan waktu itu Ara sudah mulai bisa mencerna menurutmu? 2 tahun setengah tuh Ara udah bisa mencerna sih. Oh, kamu bisa melihat tanda-tanda itu? Iya, saya sama Bubu udah ngelihat memang pola yang kami ajarkan itu ternyata cepat menstimulus dia untuk mengerti banyak hal. Oh, dari umur-umuran Gitu. 2 tahun setengah itu? Oke. Tanda-tandanya apa? Tanda-tanda yang kamu lihat tuh pada saat itu. Jadi kita juga bisa belajar, oh ini anak udah bisa berinteraksi nih. Tanda-tandanya seperti apa? Tanda-tandanya itu dia yang mulai penasaran nanya duluan sebenarnya. Oh, dia memulai. Seperti apa? Pertanyaan pertamanya apa? Contoh, dia tuh sebenarnya kan kalau dia udah bisa ngomong, benar-benar ngomong, bisa diajak ngobrol itu umur 1,5 tahun. Jadi waktu pas dia ulang tahun yang pertama itu kita beranggapan kita tuh nggak ngerayain ulang tahun dia yang pertama karena kan kita nganggapnya udahlah masih kecil ya, nggak akan belum ngerti juga gitu kan. Nah
kita tuh datang ke mall, kasih minta dia untuk milih kue, dia mau yang mana kuenya. Ini 1,5 tahun ini? 1 tahun, ulang tahun setahun. Nah, terus ternyata setahun dia udah ngerti, diajak ngobrol kan. Jadi dia milih tuh kue yang dia mau yang mana. Terus mainlah dia ke ulang tahun saudaranya. Nah, pas dia umur 1,5 tahun itu dia request. Nanti Ara, kenapa Ara ulang tahunnya kok nggak kayak gitu sih? Kan itu sama-sama ulang tahun. Nah, dari situ kita baru ternyata ketika dia sudah nanya duluan, berarti dia sudah siap untuk tahu jawabannya. Karena kan dia udah kepikiran duluan ya. 1,5 tahun dia nanya gitu, terus dia request tuh awalnya ulang tahun kedua tuh pengennya diapain. Dia pengen ulang tahun kedua tuh dikasih surprise. Pengennya dia buka pintu terus surprise gitu. Terus udah pengen ada dekornya dia mau apa dia bilang. Dia request itu? Dia request. Umur 1 tahun? 1,5 tahun. Nah kalau dia umur 1,5 tahun udah lancar belum? Udah, cuman udah mulai bisa diajak ngobrol berdua, cuman kalau ngomong tuh nggak beres gitu loh. Iya, belum rapi lah ya. Belum rapi. Terus akhirnya pas udah umur 2, terus sampai di ulang tahun kedua tuh dia request juga tuh kayak nanti ulang tahunnya bajunya mau warna apa gitu. Dia udah bisa request kayak gitu. Itu dari dia. Dan menurut aku sih sebetulnya kenapa dia bisa tertimulus untuk nanya sesuatu tuh karena dia kan nggak dikasih gadget. Kalian nggak mau kasih gadget sama sekali? Enggak sih. Waktu dia umur 6 bulan sempat dikasih gadget hanya untuk membiasakan dia makan di baby chair. Jadi kayak dia kan jadi itu apa tuh? Kok ada layar kecil, ada suaranya gitu. Jaraknya deket, jauh? Jauh. Cuman jadinya buat stimulus pertama aja duduk, nanti dimatiin. Biar dia fokus? Biar dia mau duduk dulu aja. Oke. Karena kan umur-umur segitu kan dia lari lah, ya ngerangkak lah. Jadi kan suka nggak mau makan tuh diajak buat duduk tuh susah, nggak mau diem. Makanya diajakin dulu kayak gitu. Cuman selebihnya kita nggak pernah ngasih gadget. Contohnya, karena sebenarnya pemikirannya kalau orang dewasa aja nih main gadget kan kita suka nggak ngeh ya. Sebelah kita ngomong apa, di depan ada apa gitu. Jadi kita nggak mau ngasih dia gadget. Kenapa? Supaya dia bisa, nanti dia banyak diem kan. Dia diem, tapi dia sebenarnya mikir, itu apa ya? Oh itu ikan, kenapa ya ikan bisa gerak-gerak gitu. Jadi dia berpikir tuh, dia sering banget nanya-nanya yang macam-macam. Kayak dia nanya, itu apa yang terang? Kenapa kalau dipencet jadi terang? Itu lampu gitu. Berarti harus ada dari kalian yang menjelaskan dua arah. Iya, kalau gadget kan nggak bisa. Iya, betul. Makanya jeleknya gadget, salah satunya aku dengar kalau usia masih segini, katanya gadget itu membuat anak speech delay. Iya, betul. Kemudian perkembangan otaknya itu dia jadi tidak berkomunikasi dengan baik katanya. Betul. Kalian memikirkan hal itu dari awal memang? Iya, betul. Karena kan kalau misalkan speech delay itu, yang aku tahu ya, ketika anaknya dia sibuk main gadget, biasanya kan anak itu mereka suka sama salah satu tokoh tertentu. Jadi misalkan dia nonton itu terus suara yang dia akrab untuk didengarkan itu ya suara itu. Makanya kenapa kalau misalkan di play nih satu video yang dia suka, dia dari jarak berapapun langsung gitu. Nah, aku tuh nggak mau ketika ngasih gadget nanti dia akan lebih ngeh sama suara itu dibanding suara aku. Karena kalau dia lebih ngeh suara aku dan juga suara Baba, apapun yang akan kita sampaikan dia bakal ngeh. Masuk. Gitu. Sama halnya kayak dia nonton gadget yang dia suka, dia bakal ngeh apa yang ada di isi video itu. Makanya kan ada tuh anak kecil yang bisa hafal full liriknya, full sampai isi filmnya, sampai dialognya A, B, C-nya sampai hafal gitu. Iya, paham. Nah, itu pola seperti ini kalian belajar di orang. Kalau itu kebetulan aku pikirin sendiri. Oh, karena memang basicnya katanya broadcaster orang pinter ya. Jadi amin, ya Allah. Komunikasinya bagus gitu. Kamu pikirin hal itu. Betul. Oh, jadi sebelum Ara ini hadir, kalian sudah memikirkan pola parentingnya? Udah. Walaupun belum 100% ya. Cuman maksudnya dari sebelum lahir udah dipikirin nih setahun tuh harus gimana gitu. Sambil jalan setahun dipikirin lagi nih nanti kedua tahun tuh harus gimana. Pembagian tugasnya juga? Pembagian tugasnya kita jalan berdua sih. Jalan berdua? Jalan berdua. Jadi memang dari awal memutuskan menikah itu, kita langsung evaluasi di keluarga sebelumnya, plusnya apa, minusnya apa, catat. Di keluarga dia juga, terus kita upayakan di keluarga kecil ini, kita tidak mengulangnya. Dia berangkat dari pengalaman masing-masing. Iya, dasarnya itu. Iya, yang aku tahu kan kalian dua-dua kan tulang punggung ya. Masing-masing punya masalah hidup. Kita dengar dulu masalah hidup dari Baba ya. Kita dengar masalah hidup Baba ya sayang ya. Oke, Baba coba cerita. Kamu berangkat dari background keluarga yang katanya perekonomian juga di bawah ya? Menengah sih. Menengah. Cuman pada saat waktu itu papa kena kanker paru, timingnya pas sama ibu pensiun. Nah posisinya di situ Baba tuh udah mulai kerja.
Tapi startnya itu magang sebenarnya. Oke. Jadi sampai hari ini tuh belum lulus S1. Hah, sampai hari ini? Sampai hari ini. Kita berdua. Jadi magang dulu. Dua-duanya? Iya. Oh. Jadi magang dulu. Ceritanya lucu sih. Pas mau susun skripsi ada fasilitas lagi. Ada apa? Ada syarat terus magang. Iya. Kita masukin karena dulunya basicnya adalah pelatih teater. Jadi pernah buat event teater banyak. Akhirnya diajaklah sama perusahaan itu. Udah deh, kamu masuk aja deh daripada magang. Tadinya, Bu, saya mau cepat lulus. Saya mau cepat lulus nih, saya nggak bisa. Karena ini udah tanggung jawab saya, kata ibu saya, biar jadi anak yang soleh harus lulus gitu. Pas diliatin harga sama gaji sama perusahaan, deal. Akhirnya saya kerja aja. Pasti. Iya. Saya mau lulus. Jadi Bu, akhirnya gara-gara itu nggak kelar-kelar lah. Nah, 2 minggu dari situ, qadarullah ada kabar papa kena kanker paru. Itu start papa kena kanker paru. Dari situ akhirnya switch lah. Akhirnya saya yang jadi tulang punggung keluarga. 3,5 tahun dari situ berganti-ganti perusahaan tuh. Alhamdulillah. Jabatan juga waktu itu bagus. Dari mulai staff naik ke manajer. Nah, pada saat jadi manajer lagi enak-enak ini, tiba-tiba kena PHK. Iya. Iya, feelingnya kena PHK. Cuma di situ nggak ngomong tuh. Nggak ngomong ke siapa? Nggak ngomong sama orang tua. Takut membebani. Takut membebani. Sedangkan lu tulang punggung. Iya. Oke, terus 1 minggu dari situ papa meninggal. itu membuat lu merasa bersalah? Enggak. Masih belum. Masih ada hal yang saya rasa masih bisa saya upayakan gitu. Oke, terus 1 minggu diam dulu, nggak ngomong. Nah, akhirnya ibu lama-lama kan ngelihat. Cuman saya nggak ngomong nih. Nggak ngomong. Duh, mau ngomong gimana? Nggak enak. Terus ini hidup harus terus berjalan kan pada saat papa meninggal nih. Akhirnya berproses lah mau buat IO. Jadi memang pekerjaan tuh sampai hari ini punya IO. Sampai hari ini. Sampai hari ini punya IO. Nah, dari situ karena dulu tuh jadi markom manager dan itu tuh di mall. Jadi banyak yang masukin proposal event kan. Nah, di situ saya pelajarin gitu. Ternyata wah kayaknya enak nih kalau misalkan buat event. Karena dasarnya punya basic teater dan suka ngegarap. Jadi ide kreatif keluar kan. Udah aja mau jalan gitu. Mau jalan udah buat konsep, ngajak teman-teman yang kemarin di PHK mau pada ikut. Akhirnya berjalan tuh. Coba nyari project. Nah, waktu itu ada yang telepon salah satu bank lah. Salah satu bank di Kota Bandung nanya mau sewa kostum karena kan dulu di teater tuh ada sewa kostumnya. Nah, di situ ngambil kesempatan tuh daripada sewa kostum, saya datang aja deh, Bu. Ibu butuhnya apa? Taunya datang. Oh, saya tuh butuh buat acara raker. Bu, gimana kalau sama saya aja dikerjain? Ya dipancing-pancing ternyata mau. Gol. Oke. Nah, gol pede nih, pulang bawa SPK. Pulang ke rumah, Bu, Abili mau jujur. Sebenarnya Abili sudah tidak kerja dari 2 bulan ke belakang. Udah dipecat, tapi ibu punya bilang, usaha lain. Ibu bilang, iya, ibu udah tahu. Oh, udah tahu dia. Karena ya udah lihat kan anaknya aneh gitu, waktunya mulai berubah, nggak kayak biasa pagi-pagi berangkat. Nah, di situ saya bilang, Bu, Abili itu ingin jadi anak yang soleh. Tapi kalau syarat solehnya lulus S1 dengan kondisi kayak gini, kayaknya Abili nggak bisa. Tuh. Boleh nggak Abili nego sama ibu? Akhirnya malam itu nego, ibu juga bilang, karena posisi waktu itu saya punya 1 adik juga mau lulus kuliah, ternyata ibu jual emas pernikahan gitu karena buat bayar. Jadi kondisi setelah papa meninggal, papa meninggal nih cukup sulit, Om. Karena uang pensiun ibu jadi habis buat ngerawat papa. Gitu. Dan di keluarga tuh yang kuatnya ibu. Secara ekonomi itu. Jadi uang ibu habis, terus ngalamin yang sama adik bertiga tuh makan 1 soto, dimakannya bertiga. Bagi gitu. 3. Bagi 3. Oh, udah di level itu ya, di titik itu ya. Dan nggak ngomong juga ke keluarga yang lain. Posisi di rumah aja sampai air tuh rusak. Akhirnya pindah ke rumah nenek. Pada saat rumah udah rusak, nah lanjut, udah nih ngobrol sama ibu, deal. Nah, di malam itu tuh inget banget hari Kamis. Tanda tangan, Bu, pokoknya Billy jadi anak yang soleh ya, dengan mau buat IO. Ibu setuju. Oke, Billy lanjut buat IO. Billy kapanpun mau lulus silahkan. Udah, Bu, deal ya, deal. Ibu cerita, ternyata ibu malam itu cerita banyak, ada nyimpen apa di sini, ada uang apa di sini gitu. Besoknya mau berangkat kan, event. Ke Jogja. Event pertama kali IO Billy mau jalan gitu ya.
Set, naik kereta tengah malam, besok pagi jam 8 nyampe Jogja tuh. Telepon. Adik udah nangis. Ternyata ibu jatuh dari kamar mandi. Pembuluh darahnya pecah. Astagfirullah. Nah, pembuluh darahnya pecah. Terus? Koma nih. Kita udah panik kan. Saya posisi di Jogja. Mau balik, mau pakai mobil nggak ada. Apa yang paling cepet deh pakai pesawat. Ke bandara lagi, delay Om. Harusnya berangkat jam 12 siang. Saya berangkat jam 12 malam. Nggak ketemu. Ya jam 12 siang tuh udah nelfon kan adik. Iya. Abili, ini gimana? Apakah harus dicabut semuanya karena ibu udah nggak ketolong? Iya. Ya udah tunggu aja ya. 11.45 saya baru jadwal balik nih. Jadwal balik itu kerasa ini mah nyata nih Om ya. Kan duduk nih. Duduk mau airplane. Itu kedengar banget di kuping tuh. Apa? Bill, ibu pergi ya. Serius? Billy datang, ibu udah nggak ada. Serius lu? Serius. Ini mah pasti kalau cerita begini, real. Saya bilang, Bu, ya udah kalau ibu mau kayak gitu, ini Abili matiin. Abili datang ke sana, ibu udah nggak ada. 11.45 saya matiin, tek. Dah tidur, nyampe ke Bandung, nyalain, tek, udah bener. Innalillahi, dan kelihatan ibu meninggal 11.45. Sebegitu ya? Waktunya, timingnya tuh 11.45. Itu duka yang besar buat lu lah saat itu lah ya? Duka yang besar banget sih. Karena pas kehilangan papa tuh, kita kan prepare ya, 3,5 tahun tuh udah kerasa gitu. Ini nih yang bakal terjadi. Iya. Nah, waktu itu kan posisi ngerintis juga saya Om. Jadi belum jelas. hal yang paling sampai hari ini kalau bisa ditukar tuh, ingin ibu ada. Oke. Kalau harta gitu ya. Oke. Karena dan setelah ini tuh barulah hidup tuh secara ekonomi naik. Jadi pada saat ekonomi naik tuh nyayat-nyayat sebenarnya. Nyayat-nyayat gitu. Bisa ngumrohin mertua, bisa ngumrohin tim, tapi nggak bisa ngumrohin ibu itu. Iya. Sampai hari ini lah ya. Sampai hari ini sih. Iya, oke. Merujuk kepada cerita masa lalu ini, kan kalian pasti berpikir punya pola didikan tersendiri untuk Ara. Nah, nyambungnya itu akhirnya yang kalian bawa ke Ara itu apa? Nah, ibu ini karakternya adalah orang yang intuisinya kuat. Jadi segala bentuk omongannya tuh bagus semua gitu. Oke. Salah satunya tuh kayak, Bill, kamu kalau lagi ada masalah tuh jangan selalu lihat setara sejajar. Kadang-kadang kamu harus ngambil posisi, kamu naik ke lantai 2, kamu lihat dari atas. Keseluruhan. Iya, lihat tuh kondisi yang sebenarnya di sana. Iya. Pas cari-cari materi, ternyata itu namanya ada helikopter view kan gitu. Ternyata ibu banyak banget ngajarin itu. Semenjak orang tua meninggal, saya tuh ngerasa hidup tuh sebentar Om. Ini termasuk saya gitu. Ini sekarang kan saya 32. Kayaknya nyampe ke 42, 52, 62, 72. Kalau dikasih 72 gitu. Amin ya Allah. Itu kayak sebentar. Kayak gitu. sebentar. Oke. Saya ngerasa Pak, ini saya tiba-tiba umur segini ngelihat kondisi keluarga yang sebelumnya tiba-tiba hilang gitu. Nah itu ngebuat saya tuh Kok cepet gitu ya? cepet. Dan jangan sampai saya nggak bisa ngasih ilmu-ilmu kayak ibu saya ngasih gitu. Bahkan mungkin saya harus lebih banyak ngasih ke anak. Oh, dari awal ini ya, yang kemudian berpikir bahwa kalau bisa gue udah kasih dia dari kecil itu, tapi nanti lihat reaksinya dia, begitu ya? Oke, Dia kita mau, kita bisa nyambung atau ke Bubu. Nah, kalau Bubu waktu itu berpikirnya gimana? Dari background cerita hidup, terus nyambung ke edukasi anak ini. Jadi dulu tuh aku bukan Muslim. Oh, Dulu bukan. Terus semua lah. iya. Nah, terus tuh dulu tuh ceritanya papa itu usahanya bagus, terus papa bangkrut. Iya. Dari bangkrut itu mengharuskan aku pindah sekolah SMP-nya gitu ya, pindah sekolah yang tidak oke lah. Maksudnya kalau secara level yang SD-nya levelnya segini, SMP-nya turun gitu. Lah. Turunnya cukup jauh ya. Iya. Ditambahkan memang minoritas. Karena kan Ada Chinese-nya ya? iya, bapakku Chinese soalnya. Jadi memang minoritas. Terus kan aku nggak tahu nih habit di sekolah negeri pada waktu itu seperti apa gitu ya. Dan tanda kutip kan negeri itu ada klaster-klasternya ya. Pada saat itu, kalau sekarang alhamdulillah udah naik klaster sekolahnya udah bagus. Cuman pada saat itu tuh belum. Jadi memang cukup nggak oke lah maksudnya secara lingkungan pada saat itu di angkatan itu gitu ya. Iya. Jadi aku pernah sempat ngalamin dibully banget sama satu sekolah. Mohon maaf, bukan sama satu angkatan Dibulinya aja. apanya kamunya? Karena kan
Habitnya beda. Habitnya beda ya. Habit kayak Maksudnya mana ya? aku dari sekolah swasta yang kalau pakai baju tuh perabotannya lengkap. Maksudnya sekolahnya kaos kaki lengkap gitu, yang panjang gitu kan, baju yang nggak dikecil-kecilin, yang gombrang-gombrang, yang udah sih yang di bawah lutut. Tapi nggak kelihatan kayak yang gimana gitu, tetap kelihatan sayang bajunya yang bener. Nah, tetap kelihatannya Sabar Bu. iya, tetap kelihatannya bagus aja gitu. Terus kan memang pada saat itu kalau dibilang cantik ya alhamdulillahnya. Jadi banyak yang nggak suka, ditambah kan aku nggak pernah tahu tuh habit kalau ternyata kalau ketemu kakak kelas cewek itu harus yang permisi Kak, assalamualaikum Kak. Ya elah, mana mau ngomong assalamualaikum, orang bukan Islam waktu itu kan kayak mana? Nggak kan tahu akan keluar gitu kan omongannya. Puji syukur. Iya kan nggak mungkin kan. Tiba-tiba lewat aku bilang yang lain kan beda ya. Nggak bisa, Iya, paham. Terus emang anaknya tuh ngegas aku tuh. Jadi kalau ada cowok misalkan bilang, sini kesini dong, Valen kesini. Ih kenal aja enggak, yang butuh siapa kok gue mesti kesana gitu. Jadi makin banyak yang nggak suka. Terus dulu tuh alhamdulillahnya di nilai akademisnya bagus. Dan habitnya tuh kalau di SD, kalau ada teman yang nggak bisa itu diajarin supaya bisa. Terserah nilainya mau bagus atau enggak, yang penting prosesnya bisa. Kan jadi kalau ada teman yang mau nyontek pada saat itu, jangan nyontek. Mending aku ajarin aja biar bisa, kan nyebelin ya. Iya sih. Nyebelin kan? Tapi sebenarnya aku nggak ngelihat ke situ, itu kan positif ya. Iya, cuman kan pada saat itu ya, belum bisa berbaur ya, pasti sebel dong. Berarti kamu orangnya strict banget juga ya? Iya, strict banget emang. Terus akhirnya, jadi makin lah nggak disukain, sempet bulinya tuh bukan yang cuman dibilangin, aduh ada kata-kata yang depannya A tidak baik, depannya G tidak baik gitu kan. Itu banyak tuh kata-kata yang kayak gitu sampai ditulisnya di dinding-dinding, digencet. Masa? Iya. Difitnah. Bukan lagi. Di meja-meja. Difitnah, di mejanya, terus kayak kalau didatengin tuh dimarahin, digencet sama 5 orang, sama 10 orang. Cuman kan aku anaknya basicnya bisa ngelawan ya. Berani anaknya? Iya berani, jadi ya aku balas dengan aku sendiri. Jadi kan makin nyebelin ya. Iya, makin ngeselin. Didatangin 5 orang, aku balas kan makin sebel. Kamu balas kayak gimana? Dalam bentuk verbal? Macam-macam. Fighting? Iya, fighting juga ada. Kamu berantem, karena waktu itu dia ngefitnahnya nggak enak sih. Maksudnya udah sampai parah? Parah banget ngefitnahnya. Dan kamu tidak punya solusi? Oh, tidak. Dia udah fisik duluan, balas fisik juga. Oke, Karakter paham. senggol batuk tuh sampai hari ini ya. Berarti ini apinya nih ya? Sampai hari yang air sana ya? Gitu. Jadi Siap. awalnya itu. Makanya memang ada beberapa... Nah, pada saat itu kan papa tuh bangkrut. Jadi pas aku SMP tuh aku udah sambil siaran. Jadi waktu dulu aku siaran di RRI. Oh, ini awal masuknya broadcasting. Awal masuknya broadcast. Makanya bilang selalu broadcasting. Iya, salah tuh. Maksudnya podcast. Nggak apa-apa. Terus. Jadi dulu tuh di siaran 15 tahun. Pokoknya aku SMP itu aku sambil siaran. Untuk bayar SPP sekolah dan untuk uang jajan aku sendiri. Jadi kan ketika aku digituin sama orang kayak, ya lah hidup gue udah berat yuk. Jangan ditambah. Ngapain sih? Jangan ditambah dong. Gitu. Iya. Cuman jadinya itu yang aku terapin ke Ara. Maksudnya kayak, Ra, orang tuh selalu akan ada yang suka dan nggak suka. Kamu bisa aja dibully, tinggal kamunya aja nih responnya kayak gimana. Karena kan kalau ditanya, aduh Ara takut dibully nggak sih? Alhamdulillah sampai sekarang enggak. Contoh misalkan ada temennya yang bilang, Ara kok sepatunya itu terus sih cuma 1. Dia bisa tuh ngejawab. Karena kalau anak lain mungkin gitu nangis ya. Dia bisa tuh ngejawab, bagus dong, 1 bisa buat semua. Bisa buat keundangan, ngikutin bisa buat... sifat ibunya iya, ini ya, jadi aku terapin itu. Kalau dia baru beli barang, kalau barang lamanya di pre-love. Iya. Oh, dia maunya begitu? Enggak, kita memang terapinnya gitu. Supaya bagus kan? Iya, gitu. jadi maksudnya banyak hal-hal hidup yang ya udah aku terapin. Dan menurut aku, ketika aku SMP itu, kondisinya papa bangkrut, aku harus sekolah sambil kerja gitu ya. Pokoknya aku sampai SMA tuh bayar sekolah sendiri. Itu nggak enak kan, dari yang tadinya semuanya punya, tiba-tiba akhirnya nggak punya. Iya, jadi memang menurut aku sih banyak hal-hal yang bisa diterapin ke anak gitu. Makanya mungkin kalau ditanya, kok Ara masih kecil tapi udah mulai diajarin keuangan sih? Ya emang kenapa? Toh aku merasa waktu pas aku SMP, aku sudah bisa memanage keuangan ini buat aku bayar sekolah, ini buat aku jajan. Kalau aku mau masuk sekolah yang bagus, berarti aku harus nabung dari sekarang. Jadi menurut aku asal anaknya siap, nggak apa-apa. Toh bisa disimulasikan lebih mudah gitu ya supaya dia bisa tergantung lebih, juga si anak kan, betul kan? Betul, tergantung anaknya juga. Nah berhubung anaknya udah nanya, ya udah apa salahnya untuk dijelasin. Berarti stimulus yang kalian lihat dari Ara itu adalah dia bertanya. Betul. Kalau dia belum bertanya, kalian tidak cekokin. Enggak.
Oh, begitu cara mainnya kalian ya. Cuman memang kita menstimulus supaya dia mau nanya. Oh, menstimulus? Iya. Seperti apa? Contoh misalkan kayak sekarang kan mungkin banyak orang yang pro kontra ya sama kenapa sih Ara kok udah ngerti soal inflasi, Ara udah ngerti soal uang. Karena gitu terlalu ya. berat ya menurut orang ya? Iya. Padahal menurut kita secara simpelnya kita harus tahu nih kayak misalkan Ara masih umur 5 tahun. Dia tiap hari main. Dia ada les banyak tuh. Kok tiba-tiba ada aktivitas yang bukan dari lesnya. Misalkan kalau dia gimnastik, dia taekwondo, atau mungkin dia les matematika atau berenang. Dia taekwondo juga. Kamu bisa taekwondo? Bisa ya, Ra? Boleh, kita tahan sebentar. Praktek. Coba, Ra. Coba, Ra. Sedikit, Ra. Taekwondo di sini, sebelah sini. Kuda-kuda dulu, Ra. Kuda-kuda. Gimana kuda-kuda? Kudanya kuda apa nih? Poni atau kuda apa? Udah lumping. Kuda-kudanya gimana? Sok. Taekwondo. Set. Tendangan. Sok nendangnya gimana, Ra? Jangan nendang Set. ini. Oke. Pukulan. Oke. Tendangan. Oke. Oh. Bajunya? Oh, ini apa nih? Ini tinju. Uppercut. Oh, uppercut. Yoi. Kamu Gitu. suka taekwondo? Oke, silakan duduk kembali ya, host kami ya. Dia agak sakit taruh di samping aja, Bro. Iya, benar. Di samping. Nah, jadi Oke. kalau misalkan dia kan ada kegiatannya cukup banyak ya, peran anak-anak. Terus ada satu kegiatan yang anak lain enggak nih, misalkan kayak syuting gitu kan. Kita jelasin dulu makanya syuting itu apa. Kenapa? Ara mau nggak syuting? Kalau syuting itu benefitnya apa? Nah, nanti Ara mau nggak kalau ditanyainnya gini. Nah, ketika dia jawab mau, terus kita tanyain, nah, Ra, syuting itu nanti akan dapat uang loh. Kalau kamu endorsement dapat uang loh, nih nanti dapat uangnya segini. Uangnya tuh buat apa sih? Gitu. Oh, ini stimulusnya nih. Iya, stimulusnya. Nah, cuman memang stimulus dia kenapa bisa awalnya tiba-tiba nanyain tentang uang itu karena dia tahu. Misalkan kayak kita mau makan, Ra, yang ini makan harganya segini, ini segini, uangnya cuma dari segini ya. Dia mulai mikir tuh kayak, kenapa ya kok butuh uang? Oh, ternyata kalau butuh uang tuh ya harus butuh karena kalau mau ke mall butuh uang, buat makan butuh uang, Iya, beli baju tidak butuh lazim, uang. tidak umum Iya. kan? Cuman kan dia jadi terstimulus tuh, oh iya, jadi dia paham dulu kalau ternyata hidup itu butuh uang. Iya. Setelah itu dia syuting, terus dikasih tahu dia punya uang, dijelasin lagi, Ra, tapi ini uangnya bukan buat kamu beliin makanan, bukan Iya. buat kamu jajan, uangnya kita simpannya kemana? Ke emas yuk, ikut yuk, bubu beli emas. Nih uang kamu tadinya segini, ini ditukar jadi emas bentuknya kayak gini. Oh iya kayak gini. Dan dia Kenapa? ngikut itu. Dia ngikut, karena kan dijelasin, dibawa. Lu nggak capek? Diajak. Kan namanya orang tua ya, kan harus ada pilihan hidup. Betul. Kalau mau bisa menerapkan semuanya ke anak, ya udah maksudnya harus ada pengorbanan yang mungkin salah satunya waktunya. Iya betul, itu aku setuju. Cuma kan nggak semua orang begitu, karena kan ada beberapa hal masalah waktu. Harus cari uang, kadang-kadang capek juga tuh ya. Nah, Gitu. kalau masalah itu tuh, karena aku ngerasain sendiri sih, Kak. Maksudnya, ketika aku ada di momen itu aku harus bisa, itu akan lebih capek. Aku dituntut harus bisa tuh kayak pas aku SMP. Kan kayak langsung brek banget tuh, aku nggak punya kesiapan Oh, kamu nggak mau itu? Iya, aku nggak mau. Aku pengen Terhadap dia bisa punya waktunya gitu. Jadi dia nanti nggak kaget gitu. Kamu nggak mau dia kaget? Betul. Berangkat dari pengalamanmu. Betul. Contohnya kayak orang yang memang sudah tahu nih, misalkan kayak, oh iya, kayak contohnya sekarang gini deh, orang mau kerja itu lulus S1 fresh graduate, pengalaman kerja minimal 2 tahun. Kan kalau belum pernah ada pengalaman kerja sebelum lulus kan panik, kaget. Gimana ceritanya gue baru lulus kok udah langsung harus ada pengalaman kerja 2 tahun. Nah, sedangkan ketika dianya sudah siap, dia udah ngumpulin itu, ketika udah lulus terus, udah fresh graduate tapi pengalaman kerja 2 tahun. Oke, aman, udah siap, udah ada gitu. Aku nangkep. Jadi kedua orang tua ini dari awal background mereka, ketakutan-ketakutannya itu yang mereka tidak mau terjadi kepada Ara. Betul. Gitu ya. Tapi kita buat semudah mungkin untuk dia Sesimpel mengerti itu. dan kita menstimulus agar dari dianya sendiri yang mau tahu. Oke, gitu. jadi ini cerdasnya begitu ya. Aku mau nanya, kalau dalam proses stimulus ini, Ara pasti ada nggak hal-hal yang dia nggak suka? Contoh, Ara ada nggak hal yang kamu nggak suka dari Bubu dan Baba? Kalau Baba sama klien-klien Baba terus ngapa? Oh, kalau Pokoknya pusing. pusing, kamu ngelihatnya nggak sukanya di bagian mana? Boys. Baba marah-marahnya sih. Marah-marah. Oh, kamu nggak suka Baba marah-marah. Jadi dia merasa Oke. pusing ketika ngeliat babanya ngobrol sama
Dia ngebahas event misalkan atau apa, terus Iya. meeting. Jadi dia Kan kayak itu cepet kan. jadi dia kayak pusingnya kayaknya ya gitu. Oh, jadi udah belajar sesuatu. Yang kalian hindari nyampe ke dia apa? Kayak misalkan lingkungan yang nggak baik, pola pikir yang nggak baik. Berarti kalian kontrol di area situ. Kontrol. Makanya dulu kan aku siaran radio tuh salah satu alasan resignnya karena supaya dia ke Punya barrier. waktu. Oh, supaya kamu bisa punya waktu buat kontrol dia. Jadi bapaknya sibuk di kerja, kamu sibuk untuk bantu dari segi edukasi. Sembari kamu informasi ke Baba gitu. Iya, sambil kita ikut babanya juga. Oh. Karena kan biar selalu bertiga. Dia tuh dari kecil Iya. kita bawa terus. Aku kalau event tuh bawa dia. Dia tuh diam di Iya. FOH, Om. Tapi nggak ngerepotin. Enggak, kan kita jelasin. Terus dong. aku juga memang suka lagi ternyata bawa anak kecil gitu tuh. Iya kan biasanya kan kalau kita laki kerja anak ya pasti menyenangkan menjelaskan. Tapi kalau lagi emosi lu ngerti kan? Lagi emosi ini tiba-tiba anak begini kan takutnya emosi negatif kita nimpa si anak kan. Biasanya itu yang kita khawatirkan kan. Itu kita udah dealing dulu di awal sih. Oh ada deal-dealan? Iya, maksudnya Deal-dealannya kalau gimana? ya kalau misalkan Baba lagi burn out sama kerjaannya nih, jangan dulu ya. Jangan kesini dulu. Oh, kamu yang Beresin nanti dulu. ingetin gitu. Iya, jadi dia nggak akan melihat, nggak akan merekam keributan itu gitu. Oh, oke. Aku mau nanya sama Ara. Tuh ditanya dulu, Ra. Sekarang waktunya Ara menjawab. Ara itu hal yang paling Ara takutin apa? Asik dia berpikir. Oh, dia kalau berpikir pasti begini. Oke. Kalau Ara nggak dipeluk bubuk Kalau orang nggak dipeluk. Kamu tidak suka. harian. Seharian kalau tidak dipeluk bubu kamu nggak suka. Emang pernah? Oke. Kalian ngasih pilihan nggak kalau dia lama berpikir? Enggak. Oh, kenapa kalian nggak kasih pilihan? Karena Karena kan kan kita nggak mau ngedikte dia ya. Maksudnya kan kalau di parenting itu kan harus ada komunikasi dua arah. Ya udah, biarin aja waktunya lama. Memang kadang-kadang yang paling bikin suka jadi outputnya tidak sesuai sama yang diharapkan itu ketika orang tuanya tidak sabar menunggu jawaban dari anaknya. Iya, itu yang paling sulit buat orang tua pasti. Iya, padahal biarin aja. Kan dia lagi proses berpikir, dia lagi memproses sesuatu di kepalanya, jadi nggak apa-apa. Oh, jadi dia lu udah latih ini sehingga dia bisa menjadi dirinya sepenuhnya untuk menjelaskan sesuatu. Ada nggak jawaban-jawaban yang menurut lu, waduh, kok dia jawab begini? Banyak sih. Apa contohnya apa? Ya itu yang di konten dia tiba-tiba nanya, Mbak, Arang mau beli celana dalam. Mau jual ini. Mau beli celana dalam, boleh nggak? Boleh. Tapi yang lama mau arah pre-love. Dia Ya mau siapa jual Om celana- yang mau beli celana dalam pre-love? Canda dalam bekas dia. Kok bisa tiba-tiba ke sana? Karena kan dia berpikir kalau ada barang baru masuk ke lemari dia harus ada satu yang keluar. Oh, berarti ini sudah ada obrolan tentang hal ini nih sebelumnya. Obrolan itu belum pada saat itu. Cuman dia ngelihat kalau aku pengen punya tas baru, tas lamanya pasti aku pre-love. Oh, dia melihat ibunya nih. Iya, cuman kan Kan itu dicuci. konteksnya tas ya, ada nilainya gitu kan. Kalau celana dalam kan beda ya. Nggak bisa. Kalau itu tuh kan Nggak nggak apa-apa, bisa. bawa aja itu. Cuman jadinya dia mikirnya ke sana. Jadi gitu. memang benar berarti si anak ini sangat mengobservasi orang betul. tuanya dan rumahnya itu seperti apa gitu. Iya, terus dia mikirnya waktu itu udah dijelasin sama Baba nggak bisa Ra, itu kotor dan lain-lain. Kan dicuci. Oh, dia ngotot. Wah, susah tuh. Ditambah dia nanya ke temannya, mau nggak? Gambarnya lucu-lucu. Ya elah, temen anak 5 tahun juga mah jawabnya iya aja. Iya, jadi dia tetap lama tuh, ada 2 bulan ya. Iya. 2 bulan sampai dia akhirnya Tuh, Ra. bergending. Enggak, mau kok teman-teman Ara gitu. Ara, sini dulu. Duduk sini nggak apa-apa, bawa aja itu, Nak. Bawa aja, dipegang aja. Duduk sini. Dia tidak akan mau karena tempatnya di situ tadinya. Oh, begitu anaknya ya. Ara, kamu pernah nangis nggak? Ya pernah lah. Nggak Nangis? pernah. Pernah. Kamu nangis gara-gara apa? Kalau bubu Baba marah. Pernah marah? Kalau Ara jatuh sakit kayak waktu itu Ara kejungkal dari mobil ini berdarah. Oh, pernah. Nangis, pernah. Terus dimarahin, ditegur. Kalau yang jatuh bukan, maksudnya kalau jadi gini, kalau aku itu ngasih tahu anak itu kan nggak bisa sekali, ya kan? Pasti Minimal berkali-kali, minimal 6. Cuman yang kita terapin itu biasanya 12 kali. Jadi selama dia 12 kali dan itu tuh stepnya bertahap. Jadi yang Ini pertama ilmu mana lagi nih? Gue lagi Yang jadi pertama- belajar jadinya. yang pertama misalkan ngasih taunya baik-baik. Yang Iya. kedua mulai naik dikit. Jadi nggak bisa langsung dimarahin. Oh, nggak Karena boleh, kan- nggak fair. Iya, Nggak nggak boleh. fair. Nggak fair. Karena kan dia belum tahu apa-apa ya. Maksudnya kita aja kan Betul. kalau tiba-tiba dimarahin yang kita nggak tahu kan dia Aneh nggak lah. suka. Iya. Jadi biarin dulu. Nah nanti kalau memang dirasa dia sebenarnya udah tahu, tapi nah sebenarnya dia udah tahu, cuman dia masih
tetap melakukan baru dimarahin. Contohnya yang dia dimarahin tuh dia ini apa di kasur dia salto. Udah dibilangin kalau mau salto tuh di tempat gimnastik, nggak bisa di kasur. Cuman dia tetap mencoba roll depan, roll belakang aman. Udah dibilangin padahal nggak boleh, cuman kan dia merasa aman. Iyalah. Dia praktekin lah tuh ke samping, mohon maaf Roll samping. Wing, ngejungkal. Jatuh dari tempat tidur. Jatuh. Kalau udah kayak gitu nggak kasihan lagi, udah dimarahin kan, udah dikasih 12 kali masih aja ngelakuin. Nangis di tempat itu dia. Nangis. Itu umur berapa? Tahun kemarin ya nanya. Tahun kemarin. Iya. Nah ini kan ada pola di mana pola-pola lama di mana yang disalahkan si kasur, si lantai. Oh enggak, kita itu udah ajarin dari kecil. Nggak kalian lakukan. Enggak dong, kan benda mati itu. Dia harus tahu mana benda mati, mana benda hidup, mana yang bisa bergerak, mana enggak. Oke. Sekarang benda matinya diem nih, kan Iya. kamu yang gerak gitu. Iya, kamu Iya. yang salah. Oke, berarti kalian tidak boleh pola itu. Enggak. Karena mengajarkan dia melempar kesalahan kepada sesuatu Iya, yang tidak betul. tepat gitu. Mm-mm. Jadi Sama udah nggak dia, logis aja. jadi dia udah ajarin tanggung jawab dari umur segini nih. Udah, terus akhirnya, nah waktu itu pas dimarahin tuh bukan dimarahin yang jadi dibentak-bentak atau nggak sesuai sama konsekuensinya ya. Menurut kita itu kalau marahin harus sama sesuai konsekuensinya. Jadi yang dimarahin pada saat itu tuh kasurnya diambil. Nih cobain deh, Ara tidur cuman dilapisin sama bed cover, cuman emang Jadi agak tebal dipannya sih. doang. Dipan bed cover, tidur di situ. Biar dia tahu itu tuh tempat kasur. Kasur tuh buat tidur, karena kalau tidur nggak pakai kasur nggak akan nyaman. Oh itu bentuk punishment. Iya, punishment. Ara sayang, kalau Baba marah gimana? Baba marah. Lupa. Oh, lupa juga. Jadi nggak sering dimarahin sih Om. Oh Cuma berarti. kalau pernah. Tapi dia tidak pernah ada nih kayak anak-anak lain yang benar-benar, aduh ini mesti kita hukum sih. Ada sih kita Ada sih, gitunya mah. pas kecil tapi. Pas kecil Karena umur kan berapa? itu udah di umur 2 tahun. Dua Setengah 2 atau tahun. 2 tahun. Berat juga ya, dia belum ngerti juga ya. Tapi makanya kita kasih taunya pas itu. Jadi pas umur 3 tahun tuh sebenarnya udah jarang banget dia. Karena dia udah paham mana yang salah, mana yang tidak untuk ukuran anak-anak ya. Gitu. Sama kita pisah-pisahin case-nya sih. Misalkan kayak dia pegang niatnya ngambilin kita minum. Terus minumnya jatuh. Nggak kita marahin. Ya, Kan kita itu udah marahin. baik. Dia kan Biasanya itu- orang marah. Iya, ini Kalau enggak. jatuh akhirnya ya Ya udah. tinggal dialapin aja. Ya udah Tanggung konsekuensi, jawab. iya Tanggung tanggung jawab jawab. dilap ya. Nggak dimarahin. Udah nggak dimarahin. Iya, iya. Cuman iya. kayak waktu itu misalkan makan, dia waktu itu pernah pilih-pilih makanan banget. Udah dikasih ini itu nggak mau, udah dikasih sampai Umur 20. berapa nih? Umur 3 tahun. Nggak pernah mau lah pokoknya dikasih makan nggak mau. Terus dikasih makan kan ke tempat yang baik ya. Maksudnya tempatnya bagus juga. Kalau nggak makanannya baik juga. Terus dia sempat pilih-pilih makanan tuh. Aduh. Itu kan mungkin kalau orang tua lain akan marah ya akhirnya. Iya, Karena iya. udah masakin ini itu salah, ngasih makan ini itu salah. Ada momennya anak kan GTM ya. Udah dibiarin lapar tapi tetap dia nggak mau Nggak makan. mau, iya. Padahal dia lapar, terus nanti dia pusing sendiri. Itu aku bawa dia ke pinggir solokan, aku taruh makan di situ. Pinggir selokan. Iya, pinggir solokan malam-malam. Kenapa? Aku parkirin mobil, makan di situ biar dia tahu selama ini dia itu dikasih makan yang baik di tempat yang baik. Oh, jadi ada perbandingan. Iya. Nah, lu ngapain masih nggak mau, nggak bersyukur banget nih, coba deh makan di tempat kayak gini. Enak nggak? Dia ngelawan nggak waktu itu? Enggak, dia nangis. Terus akhirnya sadar, oh iya bener nggak enak makan di tempat kayak gini. Oh, kamu pernah digituin, Nara? Pernah. Makan di pinggir selokan. Ih, jahat sekali ibu ya. Jahat nggak? Enggak. Kenapa Kenapa nggak jahat? kamu bilang nggak jahat? Kan emang ada yang salah. Jadi dibiasain nih yang kayak gini-gininya. Oh, jadi dia diberikan perbandingan. Iya, kasih tahu, bukan yang dimarahin kayak karena kan kalau misalkan ibunya marah, nggak tahu ya capeknya ibu udah masak apa segala macam, ya dia nggak akan kebayang karena kan dia tidak melakukan. Karena dia belum banyak hal. Iya, jadi yang bisa ditangkap sama Referensinya dia nggak adalah ada. perbandingan dia makan di tempat yang biasa dia makan sama yang enggak. Nih, Betul. biar kamu bisa bandingin nih gitu. Betul, itu setuju sih. Gitu. Walaupun memang repot ya. Iya, Pasti kan banyak pro kontra nih kepada orang tua. banyak. Serangan paling menyakitkan untuk bubu apa? Enggak ada sih. Nggak ada. Oh, nggak ada. Oh, udah kebal ya. Udah kebal gitu. Baba? Jadi kalau aku rada terapi nih ya, kan rada baperan. Jadi kalau Oh, Baba baperan ya, Bu? Kebalik emang. kebalik. Jadi kalau kayak dibaca secara psikologis tuh, yang lebih cowoknya tuh secara psikologis dia. Oh, dia. Aku lebih feminim. Oh, feminim. Nah, serangan apa itu yang aku dapat? Ya kan, ya bacaan-bacaan yang bilang kayak kemarin tuh apa ya?
kayak anaknya terlalu dewasa. Bukan terlalu dewasa Bu, ada Bu yang ngomongnya tuh Eksploitasi. Eksploitasi ada ya? Eksploitasi, heeh. Iya. Cuman kan kayak, maksudnya kita nggak mikirin orang lain ya. Misalkan Iya. orang lain, sekarang orang lain mau bilang eksploitasi anak. Tapi kan Ara tahu nih, yang penting kan aranya. Iya. Dia tahu, terus keluarga tahu, bahkan follower selama tahu. Maksudnya kan Baba berangkat dari punya perusahaan sendiri, Neo sendiri. Eksploitasinya dari mana? Karena kan dia bisa menafkahi istri dan anaknya dengan baik. Sekarang kalau ditanya arahnya nanti sudah besar, dia bahkan tahu. Dia setiap kali di endorse, dia dapat berapa, uangnya jadi apa. Dan malah kita tuh udah ngasih tahu ke dia, uangnya bisa diambil ketika nanti dia mau usaha. Oh, Kenapa? Justru Supaya itu kita nanti, buat step-stepnya itu. iya. Jadi Iya, nanti oh jadi Ara ini sekarang kan dia udah bekerja juga, dia dapat endorse Iya, gitu kan maksudnya. kan betul. kita banyak nih cerita-cerita kalau dia yang begini udah viral, uangnya dibawa. Oh saya itu. Nah, kita kan takut nih. Takut Iya. nanti kalian diduga begitu. Iya, padahal Iya. kan tujuan mengumpulkan uang ini adalah nanti saya Untuk bakal dia juga. bakal buat step-step tuh. Nanti Oh, di baik umur juga dia ya. SD nih, SD mau cobain franchise nih, misalkan dia Ya, boleh. keluar tapi segini. Kalau ini ada hasil segini, kamu udah nyampe di level ini, boleh turun lagi uangnya. Gitu. Jadi kalian dari sekarang uang Ara kalian pisahin? Pisahin. Jadi Wih, emas itu. Jadi Serius lu? Serius. Maksudnya tuh kenapa sekarang kan kalau anak yang mau berusaha minta uang ke orang tuanya kan kadang pasti usaha tuh bangkrut dulu ya. Nah, Pas bangkrut kan, iya udah pengalaman yuk. Cuman kan pas bangkrut kalau uang orang tua jadi ya udah maaf ya, Mbak, Bu, maaf ya uangnya habis, Iya, uangnya iya, nggak iya. balik, ternyata Iya, nggak iya. balik modal. Nggak ada, mungkin dia ada rasa nggak enak, tapi rasa nggak enaknya karena ngilangin orang tuanya, terus orang tuanya bilang nggak apa-apa, dia minta maaf terus ya udah. Tapi kan kalau itu uang dia sendiri kan dia betenya pasti sampai dia nanti gede. Nanti dia bisa tanya loh. Apain tuh? Iya kan kalian menjelaskan Iya. dia punya uang, dia pasti tanya uang Ara mana gitu Iya, kan. dan kita jelasin. Jadi kayak udah nih nanti kalau mau usaha, nih uangnya. Kalau nanti gagal, kalau nanti bangkrut, ya kan uang kamu. Jadi kamu harus pikirin baik-baik supaya uang kamu nggak hilang di tangan kamu sendiri. Makanya mumpung dia sekarang juga ada yang percaya, kalian atur waktunya, dia punya penghasilan sendiri, ya sudahlah gitu ya. Dan kalau ada brief gitu tuh kita tanyain dulu dianya dia mau nggak. Siarannya. Kan Iya. dia nggak suka dance tuh. Briefnya misalkan dance ini dia nggak mau, ya udah nggak usah diambil. Oh, jadi kalian koordinasi terus. Iya. Nah ini ada ini briefnya ini nanti Ara ngomongnya gini mau nggak? Nggak ah, ya udah nggak usah. Oh, lewat kalian. Kalau di Tiak Gede gimana? Kemarin-kemarin ada kok nggak diambil juga. Iya, Kalau dianya misalnya nggak kan mau. gede, Ara nggak mau. Enggak, udah Kan nggak kita apa-apa. orang tua bisa memanipulasikan hal itu. Enggak sih. Karena nanti kan ada orang yang suka bilang masa kecil Ara tuh hilang katanya. Nah, kalau kita tetap ambil pekerjaan yang menurut kita uangnya besar, terserah dianya mau atau enggak, itu masa kecilnya hilang. Kalau sekarang kan kita justru ngejaga masa kecil dia nggak hilang. Yang dia anggap sekarang main, dia tahu dia main, Ya, dia bikin setiap konten hari kan juga main kan? Nah, kalau bikin konten kan memang alhamdulillahnya ketika awalnya konten yang naik itu banyaknya obrolan Bubu sama Baba sama Ara. Oh, itu awalnya. Iya, jadi kan babanya sama Ara ngobrol, handphone tinggal disimpan. Siapa yang ide bikin? Dia dong. Oh, Cuman- taruh di TikTok. Taruh di Instagram pertama. Awal Instagrammu. Jalan. Bikinin dia sendiri. Iya, Nah, itu awalnya. gitu. Jadi memang kontennya dia nggak terbebani karena kan taruh handphone terus kita ngobrol aja. Simpel. Simpel. Jadi dia nggak pusing tuh. Iya. Gitu. Udahlah kita tutup di situ dengan Ara. Ara, kita punya games. Ayo. Kalau kamu bisa menebak ya, tanpa dibantu oleh Bubu dan Baba, kamu harus bisa melakukan sendiri. Kamu akan mendapatkan hadiah. Seru ya? Oke? Oke, 50% ya. Jadi dari 13 kartu minimal kamu harus bisa menjawab 7. 7. 7 oke? Siap. 7 benar ya? Siap. Oke, kita deal ya. Nih, Salaman deal dulu. dulu. Salaman. Oke. Ingin tip enak aja kamu. Oke, yang pertama. Siapakah ini? Opini pin. Upin Ipin, 1 poin. 1 poin Upin Ipin. Berdiri lah, enggak. Waduh, ini siapa? Jangan dulu, ini dulu ya. Apakah ini? Hati-hati salah, pikir dulu. Tidak boleh nengok, Nggak tidak boleh, boleh. jawab sendiri, Ara. Tidak boleh. Kadal. Kadal? Betul? Betul sekali. Agak membingungkan ya? Kamu mikirnya tadi kadal atau apa? Iguana. Hah? Iguana. Iguana. Oh, dia agak Jelasin bingung di soalnya. situ. Oke, bagus. Bener ya, dia pikir banget ya. Oke. Yang berikutnya.
Siapakah dia? SpongeBob. SpongeBob. 3. Ini kalian udah pernah kasih tahu tentang ini? Kalau teman-teman dia nggak pernah nonton, cuman kalau ada di jalan dikasih tahu itu apa. Oh, dikasih tahu. Oke. Ah, ini agak susah nih. Kita coba, Ra. Buah apakah ini? Deketin. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis, jawabannya adalah Tetot tidak tahu. Balikin dulu, Ra, itu, Ra. Kebalik lah, gini. Nah, Sama aja. Tidak tahu. Oke, kita kasih tahu ya, karena ini salah. tahu. Ini namanya Saya adalah tahu sih. buah Nggak. naga. Tapi Satu salah ya. Arahnya bukan kayak gitu. Ya Apa? taunya udah Sekarang lihat dipotong-potong. apa? Oh, Ara lihatnya Oh, yang udah oh. dipotong-potong habis ya. Nah, salah satu ya. Yang berikutnya. Siapakah tokoh ini? Spiderman. Oh, gampang sekali. Udah 4 pemirsa. Yang berikutnya. Buah apakah ini? 5. Apa? Apel. Udah berapa nih? Udah 5, betul sekali. Nah, tokoh siapakah ini? Moana. Mana bener ya? Gue malah nggak tahu ya. Udah 6. Iya kan udah pernah nonton. Iya. Nah, segitu orang ngomong. Oke, sabar tuh. Oke, kita kasih yang susah ya. Siapakah dia? 5. Ante Bernadia. Benar? Auntie Bernadia benar ini. Ini Bernadia. Kan Ara udah pernah ketemu. Oh, udah pernah. Iya, santai, Bos. 7 ya. Dia duet. 7, sudah 7 ya. Oke. Siapakah beliau? Nah, lihat, Ra. Prabowo. Siapa itu? Siapa? Ayo siapa? Prabowo. Iya, Bapak Prabowo itu siapa? Nggak Nggak bisa. 5, siapa dia? Jabatannya apa? 5, Jabatannya apa? Di Indonesia teh ngapain gitu? 4. Di Indonesia dia sebagai apa? Kerjaannya apa? 3, Hah? 2, 1. Di Indonesia sebagai? Tidak tahu. Oke, tidak tahu ya. Tapi jawabannya benar ya. Jadi beliau adalah presiden. Presiden. Oke, jadi tahu ya. Bagus sekali. Nah, Hilang kata-katanya. ini siapa ini? Oke. Siapakah orang ini? Siapa? 5, 4, pegang. Lihat dulu baik-baik. 3, Kamu tahu lagunya. 2, Siapa? 1. Tidak tahu. Oke, berarti salah. Ini adalah Sal Priadi. Yang nyanyi Gala Bunga Matahari. Yang nyanyi lagu, Yang punya lagu Yang punya malah. yang punya lagu Gala Bunga Matahari. Nggak tahu. Belum tahu. Belum tahu Belum dia? pernah ketemu. Oh, belum. Pernah ketemu. Lagunya tapi pernah dengar? Tahu. Pernah cover malah. Oke. Oh, pernah cover. Ih, nggak tahu penyanyinya. Ini penyanyinya, Wak. Iya, udah. Nggak tahu ya, salah satu. Apakah nama tempat ini? Tahu nggak? Suka Kamu tahu tinggalnya sih. di mana, yo? Di Bandung. Di Bandung. Apa coba? Apakah nama tempat ini? 3, 2, 1. Waktu habis. Waktu habis. Nggak ada. Udah, Waktu habis habis. waktunya. Udah habis. Nggak tahu. Ini namanya Gedung Sal Priadi. Sapu. Gedung Sapu bukan. Gedung Sate, Sate. Atuh, Neng. Pernah lewat sini nggak? Nggak pernah. Mungkin karena kamu lewat nggak? Lupa ya. Oke, yang berikutnya. Siapakah 2 tokoh ini? Elsa, Olaf, Anna. Betul? Betul sekali. Dan yang terakhir. Wah, ini kalau benar mah luar biasa. Ya, kita kasih lihat bagian ini aja ya. Bagian mulut ya. Siapakah dia? Ih, no tuh. Tuh. Buka atuh ini. Ih, sabar atuh, Neng. Lihat dulu tipis tuh. Siapa tuh? Nggak tahu. Ini itu mata. Nggak tahu. Waduh. Kamu nggak tahu siapa ini? Nggak tahu. Ih, dia Nggak tahu. Oh, emang nggak tahu. Oh, dia nggak tahu. Dia tidak tahu. Dia nggak tahu. Kamu tahu Raffi Ahmad? Tahu. Tahu. Ini adalah Nggak tahu. Oke, ini adalah anaknya Raffi Ahmad. Yang mau dijodohkan katanya sama kamu. Mau nggak? Cari jodoh. Cari sifatnya dulu. Weh, sifatnya dulu. Kalau tampangnya cocok nggak tampangnya? Masuk nggak kriteria? Masuk nggak? Ini cari dulu yang buat Masuk konten. kriteria. Tadi yang buat nanti Om Dia udah Abang tahu mana ganteng mana enggak. Tahu. Serius loh. Iya sayang. Om punya teman
Islam enggak? Yang soleh. Yang soleh. Yang pinter. Yang pinter. Yang kaya. Yang kaya harus ada kayanya ya? Baik. Baik ya. Terus yang usahanya bagus. Bagus ya. Buat apa itu? Terus Heeh. jago berenang. Oh, Terus banyak. bisa nyanyi. Bisa Terus nyanyi. adabnya bagus. Adabnya bagus. Oke. Buat apa? Buat apa? Terus bisa main alat musik. Oke. Buat Soalnya buat jodoh onti. Iya. Oh, kamu sekarang Habis, macomblang ya? Habis iya beneran. Iya, nih. macomblang ya. Habis di sini. Oke. Untuk orang tua, kalian kepengen anak ini menentukan jodoh seperti apa? Ada pengaruh dari kalian atau biarkan dia mencari sendiri? Biarkan dia mencari sendiri dengan Iya. kriteria yang sudah kita Tanamkan. edukasi. Tanamkan. Apa yang kalian tanamkan? Harus yang agamanya bagus dulu, adabnya bagus dulu. Terus dia tuh udah ngerti kayak kalau cari pasangan itu nanti harus yang usahanya bagus, pinter. Tahu dari baik. mana dia? Tahu dari mana? Dijelasin sama kita. Karena kan maksudnya kalau yang usaha dianya pinter, usahanya bagus, agamanya bagus, insya Allah nanti kalau urusan secara materinya besar atau tidak kan nanti akan ngikutin sama usahanya gitu. Oh, itu karena kalian sudah sering ngasih tahu ke dia, jadi dia mengertinya begitu, walaupun Iya. secara keseluruhan belum paham. Belum paham, cuman maksudnya biar Oke. kebarir dulu karena kan anak SD zaman Suka-sukaan sekarang tuh, juga anak kan udah SD. sering suka-sukaan ya. Iya. Aku suka kamu atau Dia udah ada? cara. Dia sempat ada yang bilang suka sama dia. Oh, Terus dia dia cerita? dia cerita malah bilang depan Baba waktu itu. Heeh. Anaknya suka sama Ara bilangnya. Terus dia Iya. langsung bilang, "Nggak boleh suka-sukaan kan harusnya nanti kalau udah dewasa." Baba Lagian, bilang gitu. Enggak Dia. dia. Oh, dia Dia bilang. bilang, malah dia bilang, "Emang udah punya usaha." Emang uangnya udah berapa? Kerja. Oh. Sini dulu, duduk Jadi sini. dia sini, udah Ra. bisa berir tuh nanti kalau pas SD ada kata suka-sukaan dia udah ngerti sendiri nggak akan coba, Ra. ikutan Sini. temen-temen. Uncle mau nanya, kamu di sekolah udah ada yang bilang suka sama kamu? Udah? Iya. Iya. Dia bilangnya gimana? Pas Ara ulang tahun. Oh, pas ada ulang tahun. Terus dia datang ke Ara gitu, ngasih hadiah? Enggak. Enggak, tapi ngomong. Ngomong apa? Ara gitu, dia ngomong gitu. Ara aku suka sama kamu. Siap. Cara gimana Karena balasnya? dia Ra? apa? Nggak boleh suka-sukaan makan nanti pas kuliah. Ara jawab begitu. Terus dia jawab apa? Gak jawab apa-apa. Ih, dia sedih nggak? Enggak. Enggak. Kalau dia sedih gimana? Ara belum pernah lihat lah. Belum pernah lihat. Orang Ara bukan segeng. Oh, bukan segeng. Tapi Ara pernah nggak suka sama cowok gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Kalau Ara bisa bedain mana yang ganteng, mana enggak? Oh, Yang Kalau- menurut Ara ganteng, yang menurut Ara enggak. iya. Itu Bisa tahu? Bisa. Kalau Baba ganteng nggak menurut Ara? ganteng banget. Oh, itu mah bapakmu. Kalau Om Densu ganteng nggak? Ya. Mana ganteng Om Densu atau Baba? Dih, masa? Baba lebih ganteng dari Om Densu? Oh, tapi pernah nggak ada di sekolah yang Ara, iya aku suka gitu? Nggak pernah. Sama sekali nggak pernah. Betul itu. Betul, karena kan dia tuh bariernya langsung kriteria yang tadi, jadi nggak Kriteria jadi yang- suka. Oh, gitu. jadi berat ya hidupnya ya. Iya, nggak apa-apa dong, bagus dong. Iya Kan sih. maksudnya yang paling ngeri kan SD sekarang suka, bentar ini kan bentar lagi SD nih. Iya. SD sekarang udah mulai suka Iya. suka-sukaan segala macam Iya. gitu. Ya sebenarnya bagus cewek suka sama cowok, cowok suka sama cewek, cuman kan harus ngebarir biar dia nggak gampang bilang oh iya nih suka gitu. Iya. Biasanya kalau anak cewek ketakutan bapak itu agak gede katanya. Kalau aku justru ketakutan paling tinggi nanti ke anak cowok. Oh, anak cowok malah? Iya. Oh iya juga sih. Oh, cewek enggak? Enggak. Oh, kok enggak nakal dulu kali ya? Iya, mungkin. Enggak. Enggak, enggak. Iya. Kalau anak cowok ya, jadi rencananya mau cari anak cowok nanti ya. Kalau anak cewek itu bentuk pilihannya tuh masih kita bisa obrolin. Tapi kalau anak cowok itu dia akan jadi pemimpin. Nah, level ini nih yang sulit nih karena ketika jadi cowok menikah itu dia harus punya prinsip jagalah dirimu sendiri dan jagalah keluargamu dari api neraka. Nyampe nggak nih kita ngedidik si anak cowok ini jadi leader segini nih? Iya, itu yang paling sulit memang. Iya, ya. kalau anak cewek itu kita bisa kurasi. Tapi kalau anak cowok itu akan kelihatan dari orang tuanya ngedidik. Paham. Ara pengen punya adik enggak? Pengen. Iya. Kamu udah pernah nanya itu ke Bubu sama Baba?
Nanya apa? Bubu Baba, kok Ara nggak punya adik? Udah pernah nanya itu belum? Belum, kan dikasih sama Allah. Oh, dikasih sama Allah. Jadi adiknya nanti dikasih sama Allah ya? Iya. Lewat mana? Lewat langit terus Ada. ke bubu. Oh, nanti dia turun dari langit ya? Ke bubu. Ke bubu ya? Ya, sini. Nggak ke Baba ya? Nggak ke Baba kan? Kok nggak ke Baba? Kan baba cowok. Oh nggak bisa ya? Oh mesti lewat cewek ya? Oke, pinter nih anaknya. Ya, dia tanya gitu aja. Iya. Ya sudah kalau begitu. Kamu Closing bisa nyanyi nggak? Bisa. Bisa nyanyi? Lagu apa? Clip on ya? Mau nyanyi lagu apa? Lagu apa? Masa sepi. Merasa sepi. Garam Masa dan madu sepi. bisa nggak? Garam dan madu. Malam kesini di Aduh. malam yang sepi, tahajud sendiri. I need Allah with me. Aku pilih tobat, tobat lihat kamu. Jiro Itu begitu. Hah? Itu kayak apa itu begitu? Tahu dia. Dia buat Udah kita, sendiri. Oh, dia buat sendiri. udah kita bilang pada Ra, itu kayaknya jogetnya deh. Agak serem ya? Gitu. Cuman kayak Ya udah dia senang. Di rumah suka tahan tawa. Iya. Nah, itu yang dia pakai buat nyerang. Iya, jadi menurutnya itu Lucu, ya udah lucu. lucu. Itu kan lagunya viral kan. Iya. Takutnya dia mendengarkan. Iya. Liriknya kan buat dewasa. Akhirnya jadi liriknya kita rubah jadi kita Garam rubah. Rukiah namanya. Iya, Garam Iya. Rukiah ya. Jadi biar lebih Agak kayak gitu ngingetin ya. buat tahajud. Paham. malam kesini di malam yang sepi, tahajud sendiri. I need Allah with me. Aku pilih tobat, tobat lihat kamu. Jiro Itu ya. Terus sudah kita kasih tahu udah 6 kali kayaknya Lucu untuk tidak jaga seperti itu, tapi masih sulit ya. Ya sudah nggak apa-apa lah ya. Nggak semua harus juga sesuai ya. Ara, kamu pengen nyampein apa ke Bubu dan Baba? Ra, Eh, Baba ingin denger ini mah. dari hati kamu yang sudah memberikan kamu banyak sekali Baba. pengorbanan. Bubu, I love you Baba Bubu the best. PS Ara. Makasih udah ajak main Ara setiap hari. Oke. Ara sayang banget sama Bubu Baba. Oke. Begitu doang bikin I love netes ya, you. Maya. I love you Bubu Baba. I love you.